Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih bangunkan kita dalam keadaan sehat. Allah masih beri umur panjang kita sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa yang kita lakukan. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah kita masih bisa memperpanjang iktikaf kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan yang kita amalkan ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya akan melanjutkan kitab Nashihul Ibad, bab sulasi, ya, maqalah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wal maqalatus tsaniyah. Wal maqalatus tsaniyah itu maqalah yang kedua. An Abi Bakrin As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang berkata ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan salasun la tudriku bisalasin. Ada 3 hal yang tidak bisa ditemukan atau tidak bisa berhasil dengan 3 perkara yang lain. Jadi ada 3 perkara yang tidak bisa berhasil dengan 3 perkara yang lain. Ai salatu khisalin la tatlubu bisalasati asya'a. Ada 3 hal yang enggak bisa dicari keberhasilannya dengan 3 perkara yang lainnya. Apa perkara 3 itu? Yang pertama adalah al-ghaniyu. Al-ghaniyu yang pertama adalah kaya. Itu tidak bisa berhasil bil muna, dengan angan-angan. Bil muna, dengan harapan. Jadi kaya itu tidak bisa hanya sekedar angan-angan maupun sebuah harapan. Akan tetapi kaya itu bisa didapatkan karena apa? Bukan karena angan-angan kita, tapi semua bisa berhasil biqismatillahi ta'ala, ya. Ay fala yahsulu al-muna bil amani bal biqismatillahi ta'ala. Jadi kekayaan itu tidak akan berhasil dengan angan-angan kita, tidak berhasil dengan sekedar sebuah keinginan, harapan, akan tetapi kekayaan itu kaya itu karena yang telah Allah tentukan kepada siapa Allah beri.
ya. Jadi maka jangan berharap bahwa kita bekerja itu supaya jadi kaya, karena kaya itu bukan karena usaha kita, tapi kaya itu karena Allah tentukan, ketentuan yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi kadang orang itu cita-citakan, saya nanti akan kerja seperti ini, nanti hasilnya jadi begini. Itu manusiawi, tapi itu tidak menjadi penentu ya. Ternyata setelah usaha baru berapa hari ditipu orang. Nah ini yang bisa jadi begitu ya. Baru usaha berapa tahun bangkrut ya. Banyak kejadian seperti itu. Ada orang yang biasa-biasa bekerjanya, tapi karena Allah jadikan dia, ditentukan oleh Allah jadi orang yang berhasil dan kaya, ya jadi kaya. Sering saya menyampaikan, bisa jadi seseorang itu berangkat ke pasar dalam waktu yang sama, buka lapaknya dalam jam yang sama, tutup juga sama, pulangnya ke rumah juga sama, tapi hasil yang diperoleh berbeda-beda. Ini bahwa memang kaya itu tidak karena angan-angan kita, apalagi yang angan-angan yang tanpa usaha. Yang berusaha saja tidak tentu seperti itu, apalagi yang tidak berusaha, enggak mau berusaha. Tapi mutlak bahwa kaya itu bisa didapat karena bikismatillahi ta'ala, sebab bagian yang Allah telah tentukan berikan kepada hambanya. Nah, Abu Bakar mengatakan bahwa al-ghaniyu bil munah itu tidak akan berhasil, artinya tidak bisa dicari kekayaan itu dengan sebuah harapan. Makanya kalau kerja itu ya niatnya ibadah. Pokoknya Allah suruh kita bekerja di dunia ini, kita kerja saja. Hasilnya ya semuanya mutlak haknya, prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pegawai berangkat saja, berangkat kerja, pulang, istirahat, begitu saja. Tidak terlalu berandai-andai, tidak terlalu berpikir mengharapkan yang bukan wilayah kita. Kadang orang itu merantaunya sama-sama, dalam kapal yang sama, dalam pesawat yang sama, hitungan tahunnya sama, tapi hasilnya berbeda-beda. Ini sudah jadi bukti memang karena itu semua adalah fadl atau Allah berikan kepada hambanya yang dikehendaki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wasyababu, dan muda, bil khidabi, dengan menyemir rambut. Khidab itu menyemir rambut. Muda itu tidak bisa ditipu dengan kita menyemir rambut. Gayanya kayak anak muda, yang putih disemir jadi hitam semua gayanya. Tapi tidak bisa ditipu dengan itu. Ternyata kalau disuruh berdiri cepat-cepat tidak bisa. Jadi tidak bisa ditipu dengan kita menyemir rambut, nggak akan bisa ditemukan di situ. Ya, ternyata kalau mau giat harus minum kopi dulu, ya. Itu karena apa? Karena memang tidak bisa ditipu, ya, nggak bisa ditipu, nggak bisa didapatkan. Muda itu tidak bisa didapatkan dengan hanya sekedar menyemir rambut yang putih jadi hitam. Ya mungkin secara gaya bolehlah gitu, tapi secara kekuatan ya tidak bisa ditipu. Secara kesehatan ya nggak bisa ditipu ya. Kalau mungkin agak muda cuman paru-paru, tapi kalau sudah tua lagi rupa-rupa penyakitnya ya, macam-macam. Lifala yahsulu asyababu bi khidabi sya'ri, maka tidak akan berhasil mengembalikan muda itu, mengembalikan kita menjadi muda cuman sekedar hanya menyemir rambut.
Jadi nggak bisa ditipu karena memang usia. Ya, maka waman nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Barang siapa yang Allah beri panjang umur, semakin bertambah maka dikurangi. Dikurangi apa sajanya dikurangi. Ya tidak hanya kesehatannya, tidak hanya ya, rezekinya juga dikurangi. Ya, kalau dulu mungkin masih muda, masih aktif ya, bolehlah gaji 7 juta sampai 9 juta. Tua-tua ya tidak sampai segitu, sudah dikurangi. Ya harus menerima itu seperti itu. Ya, maka jangan stres kalau jadi pensiun, ya santai saja. Memang saatnya harus begitu ya, gitu. Kadang ada orang yang mau pensiun sudah bingung ya, mau pensiun sudah stres duluan. Wah, ini malah nambah penyakit di usia pensiun yang harusnya menikmati hidup dengan zikir, dengan sholat, dengan banyak istighfar ya, dengan apa? Dengan banyak beribadah kepada Allah. Karena stres duluan akhirnya tambah tidak sempat berzikir, tidak sempat apa? Tidak sempat untuk ibadah karena sakit-sakitan, karena stres duluan. Sudah itu ketentuan Allah. Di muda tidak bisa dipoles. Ya kalau memang sudah tua ya tua saja ya. Nanti sudah dikurangi oleh Allah. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi adalah kekayaan nggak bisa dicari di dalam harapan kita. Kemudian muda tidak bisa kembali hanya sekedar dipoles dengan menyemir rambut. Yang ketiga adalah wasihatu bil adawiyah. Wasihatu dan sehat bil adawiyah dengan obat. Sering salah sangka kita itu, yang menyembuhkan kita itu obat, dokter. Ya, yang menyembuhkan kita adalah obat. Padahal sehat itu tidak bisa dicari. Sehat itu tidak bisa didapatkan hanya sekedar dengan obat. Fala tahsul as-sihatu, maka tidak akan berhasil kesehatan min adawiyah sekedar hanya dengan obat, bal bisyifa'illahi ta'ala. Akan tetapi yang mengobati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau obat itu adalah bisa menyembuhkan penyakit 100%, bisa menghilangkan penyakit. Mungkin orang paling sehat di dunia ini dokter. Kenyataannya dokter kenyataannya juga banyak yang sakit, banyak yang stroke, banyak yang jantung, ya, banyak yang ya macam-macam. Karena sesungguhnya obat itu tidak menyembuhkan kita, tapi yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berarti gak usah berobat, ikhtiar. Kembali lagi, ikhtiar oleh Allah disuruh, tetapi tidak meyakini bahwa ikhtiar kita itulah menjadi keberhasilan kita. Ikhtiar manusia itulah yang menjadi keberhasilan yang kita dapatkan. Tidak, termasuk ikhtiar dalam berobat ya disuruh berobat, namanya sakit berobat. Tapi tidak obat itu yang menyembuhkan, tapi hakikatnya adalah yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang berobat kemudian bukan tambah sembuh tapi meninggal, ya kan? Tidak bisa, tidak otomatis mengobati. Tapi harus berobat karena ikhtiar. Ya, ikhtiar kita, bentuk ikhtiar kita. Kalau kita niatkan ikhtiar itu ibadah, maka ikhtiar itu menjadi ibadah bernilai pahala. Ya, kita di dunia ya harus ikhtiar supaya sehat. Kalau sakit ya berobat. Ya olahraga, ini ikhtiar. Olahraga, makanan yang sehat, ya makanan yang bergizi, ya. Ini ikhtiar. Ini bentuk ikhtiar kita. Tapi bukan itu sesungguhnya adalah bukan karena ikhtiar kita. Dan bahkan termasuk surga nerakanya manusia itu kan bukan karena ibadah yang kita lakukan, tapi semua adalah atas ridho ya kehendak Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian kalau begitu apakah kita nggak harus sholat? Loh ya nggak begitu ya. Jadi sholat wajib, usaha harus ya, akan tetapi semua hasil dari usaha kita itu hak prerogatifnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga hal ini supaya merubah paradigma kita, merubah keyakinan kita yang mungkin selama ini ya agak merasa, wah saya alhamdulillah, ya harus alhamdulillah, jangan wah ini loh pas bodrek ini ampuhnya luar biasa ya, alhamdulillah kehendak Allah minum bodrek sakit kepalanya ringan, minum ultraflu ya mungkin flu-nya ringan, tapi semua itu adalah bukan karena bodreknya, bukan karena ultraflu-nya, bukan karena Mexagrip, Mexadin dan lain sebagainya, tetapi semua yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syifa'uka ya Allah ya, sesungguhnya obat itu milikmu, maka obatilah keluargaku, obatilah saudaraku, obatilah temanku ya. Inna syifa'uk, semuanya itu adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Tiga hal ini mudah-mudahan menambah ilmu kita ya, membetulkan prasangka kita yang selama ini, dan menambah kita bahkan semakin yakin ya, bahwa hanya Allah lah yang maha kuasa dan maha segalanya. Kita manusia lemah tiada berdaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.